Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini kita melihat perjalanan rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR RI bersama berbagai ormas. NU dan Muhammadiyah menjadi peserta dari rapat dengar pendapat tersebut. Keduanya mengkritisi keras peta perjalanan pendidikan yang ada di Indonesia. Ayo kita bahas seberapa jauh kritik NU dan Muhammadiyah. Ada dua berita, pertama di Jawa Pos, kedua di Kumparan. Kita jadikan satu menjadi sebuah berita yang menarik. Di jawapos.com, PP Muhammadiyah minta peta jalan pendidikan selaras dengan undang-undang. Tentunya undang-undang di sini kita akan mengetahui sesudah membaca. Jawapos.com, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud tengah merancang peta jalan pendidikan nasional 2020-2035, di mana kebijakan tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang saat ini. Jadi 2020 sampai 2035, sebuah waktu atau periodisasi presiden 3 periode. Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen PP Muhammadiyah, Alfa Amir Rahman, meminta agar semua perencanaan ini harus berjalan bersamaan dengan undang-undang terdahulu. Oleh karenanya, perlu adanya keselarasan dan ada kepastian hukum agar ke depan tidak ada potensi konflik, agar peta jalan pendidikan nasional bisa berjalan dengan baik. Peta jalan ini pun diminta agar bersifat makro. Ia menilai bahwa kebijakan ini bersifat super teknis yang menurutnya bisa dimasukkan dalam rencana strategi Renstra Pendidikan. Lalu pihaknya juga memberikan masukan agar pendidikan agama, moral, dan pembentukan karakter berbudaya harus dalam holistik integratif di suatu ekosistem pendidikan. Artinya, pembelajaran tidak hanya dalam bentuk kognitif, kemampuan otak, tetapi juga afektif, karakter, dan motorik. Dan selanjutnya, sekarang kita lihat di Kumparan. PBNU, peta jalan pendidikan Kemendikbud untuk kelas menengah bukan grassroots. Komisi 10 DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat soal peta jalan pendidikan. Dalam hal ini, komisi mengundang berbagai ormas, PBNU, Muhammadiyah, KWI, BHDI, hingga Walubi. Dalam rapat tersebut, PBNU diwakili Ketua LP Ma'arif, Dr. Andes Kiai Haji Z. Arifin Junaidi, MPA, memberikan sejumlah kritik terhadap peta jalan pendidikan Kemendikbud. Salah satu yang dikritisi adalah konsep merdeka belajar yang mulai muncul di era Mendikbud Nadiem Makarim. Arifin mengatakan perubahan pola pendidikan karena merdeka belajar memang menjawab masalah kesenjangan kurikulum nasional dan lokal. Namun ada potensi lain yang harus diantisipasi. Keluasan pendidikan dalam menerapkan kurikulum dengan tolak ukur pada analisis kritis dapat menjadi bumerang terhadap wajah baru lulusan SDM Indonesia ke depan. Di kesempatan yang sama, perwakilan PBNU, Dr. Itila Mujayana menyoroti peta jalan pendidikan tidak merangkul masalah pendidikan sebenarnya di akar rumput. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah sekilas masukan dari PP Muhammadiyah, Dikdasmen, sama PBNU, LP Ma'arif terkait dengan peta jalan pendidikan
2020-2035. Sebuah keberanian Komisi 10 DPR RI mengundang berbagai ormas keagamaan. Tentunya mereka yang menjalankan dunia pendidikan, mereka mengawal proses pendidikan. Sehingga tidak salah, berbagai ormas keagamaan, ormas sosial kemasyarakatan tadi diundang untuk bagaimana memberi masukan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena Komisi 10 DPR RI mempunyai kewajiban untuk mengawal, menjadi legislatif, mengawal proses semua pendidikan yang ada di Indonesia supaya tidak keluar dari rel-rel pendidikan yang ada. Maksudnya tidak keluar dari bagaimana konstitusi dan undang-undang yang ada. Masukan PBNU dan masukan PP Muhammadiyah sudah kita dengarkan tadi. Tetapi mungkin saudara bertanya, mengapa yang paling mengedepan dalam hal ini PBNU sama PP Muhammadiyah? Jawabannya, pertama, kita tahu PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah itu didirikan pada 1912. Indonesia merdeka 1945. Jadi kalau kita berbicara umurnya, Indonesia merdeka dengan Muhammadiyah dihadirkan itu lebih tua Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah sendiri adalah bagian dari Indonesia. PBNU atau Nahdlatul Ulama, kita tahu 1926 dia dilahirkan. Indonesia 1945. NU Nahdlatul Ulama lebih tua daripada Indonesia ini. Meskipun NU juga bagian dari Indonesia. Saudara, pecinta masa depan negeri, sehingga satu hal tadi, maka saudara tidak usah mempermasalahkan terkait mengapa NU, mengapa Muhammadiyah. Tapi yang jelas, selain NU dan Muhammadiyah juga dilibatkan bagaimana membuat peta jalan pendidikan di Indonesia 2020-2035. Itu yang pertama. Yang kedua, NU dan Muhammadiyah mulai awal sudah menghadirkan style, model pendidikan yang dihadirkan untuk SDM yang ada di Indonesia itu bisa maju dan berkembang. Ya, dengan ciri khas masing-masing. Tentunya Muhammadiyah mempunyai ciri khas terkait dengan sekolahnya. PBNU atau Nahdlatul Ulama mempunyai ciri khas tentang pesantrennya. Meskipun hari ini Muhammadiyah punya pesantren, NU juga punya lembaga pendidikan sekolah. Jadi, keduanya concern terkait dengan bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia. Karena mereka mempunyai keinginan bagaimana kebodohan yang ada di Indonesia ini bisa diberantas. Khususnya pada awal didirikan 1926 atau 1912, yang mereka hadapi adalah penjajahan Belanda atau kolonial lainnya, yang bagaimana masyarakat Indonesia bodoh. NU Muhammadiyah mempunyai keinginan seluruh rakyat, warga negara, waktu itu belum menjadi warga negara Indonesia, seluruh rakyat itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang sama, dan terbebas dari kebodohan sehingga sulit untuk dijajah. Itu yang kedua, karena mereka keduanya semenjak awal concern dalam dunia pendidikan. Ketiga, pada saat ini NU dan Muhammadiyah meskipun keduanya tidak ada yang menjadi menteri di dalam Kemendikbud, karena Pak Nadiem kan bukan NU dan bukan Muhammadiyah. Tetapi kedua lembaga ini tetap siapapun menterinya itu tidak
atau bukan menjadi masalah. Yang penting NU dan Muhammadiyah atau sebaliknya mengawal dunia pendidikan yang ada. Perguruan tinggi mereka luar biasa, sekolahnya luar biasa, pesantrennya juga. Jadi, kalau berbicara kekayaan dunia pendidikan, NU dan Muhammadiyah ini yang menjadi semacam mereka pemilik dunia pendidikan di negeri ini. Karena siapapun menterinya, apakah mereka Muhammadiyah dan NU menjadi bagian menteri ataupun tidak, kementerian ataupun tidak, pendidikan di mereka tetap berjalan. Itu yang menarik. Saudara, pecinta masa depan negeri, dari 3 hal itu maka terkait dengan peta jalan pendidikan 2020-2035 ini kan sebuah masa yang panjang ya, 3 periode. Maksudnya pemerintahan Pak Jokowi kan yang pasti tidak sampai 2035 kalau mendasarkan pada regulasi konstitusi saat ini. Beliau habis di 2024. Tetapi dunia pendidikan harus tetap bersinambung, berkontinu. Siapapun presiden, begitu juga siapapun menterinya. Kalau sudah ada peta jalan pendidikan kita sampai 2035, maka siapapun menterinya kemungkinan besar tidak akan keluar dari peta jalan pendidikan tersebut, sehingga tidak terpengaruh siapa penguasa atau partai politik penguasa di negeri ini, karena pendidikan digunakan untuk memberantas kebodohan yang ada di negeri ini. Kalau berbicara politik, ya memang salah satu tujuan politik adalah menghadirkan kader-kader yang mengisi di kepemimpinan di negeri ini. Secara teknis atau yang sering dipahami, yang banyak disalahpahami oleh orang adalah politik itu ya perebutan kekuasaan. Sebetulnya yang lebih betul bukan rebutan kekuasaan, tetapi menghadirkan, menampilkan, meletakkan kader yang terbaik untuk memimpin negeri ini. Sehingga sebetulnya dunia kepemimpinan, dunia pendidikan itu berkesinambungan. Nah, supaya tidak salah jalannya, karena setiap 5 tahun di Indonesia yang menggunakan demokrasi akan terjadi regenerasi, maka dibuatlah peta jalan pendidikan sampai 2035. Dulu memang pernah ada kritik ketika Pak Harto memberikan repelita untuk semuanya, tidak hanya pendidikan. Tetapi hal itu menjadi bagus saja ya, karena siapapun presidennya, penguasa negeri ini dari partai apapun menjadi tidak masalah, karena jelas peta jalan pendidikan kita. Seandainya ada perubahan presiden, menteri, ataupun para pelaksana teknis di lapangan terkait dengan dunia pendidikan, maka peta jalan akan bisa menjadi masukan kepada sang penguasa, sang pelaksana pendidikan, sehingga tidak keluar. Boleh yang namanya menteri itu menghadirkan kebijakan-kebijakan untuk mencerdaskan anak negeri, anak bangsa ini, tetapi tidak boleh keluar dari peta jalan tersebut, karena membangun SDM negeri itu tidak insidentil, tetapi jangka panjang, tidak sesaat. Dengan cara seperti itu, negeri kita akan bisa berkembang, karena tidak memulai nol setiap pemerintahan atau setiap kepresidenan. Ada menteri baru, maka menteri baru berpikir mulai dari nol. Itu sudah bukan saatnya. Yang disampaikan, yang ditampilkan Komisi 10 benar, dan itu harus didukung. Tetapi lebih tepat lagi adalah masukkan berbagai ormas tersebut. Taruhlah yang disampaikan NU dan Muhammadiyah
sekali lagi, itu adalah masukan yang sangat baik untuk membangun negeri ini. Tentunya tidak cukup satu pertemuan. Itu perlu ada sinkronisasi terus-menerus, diangkat terus supaya menjadi peta jalan yang benar. Karena kalau hanya sesaat sekali begitu, biasanya kan hanya masih umum. Secara teknis nanti akan diperbincangkan ya di masing-masing tersebut. Taruhlah pada saat ini yang paling mempunyai kepentingan adalah Komisi 10. Sesudah mendapat masukan, maka sangat boleh Komisi 10 mengundang lagi Muhammadiyah dan NU untuk lebih memperdalam. Atau kalau tidak mengundang lagi, maka secara teknis NU dan Muhammadiyah mengawal peta jalan ini, sehingga nanti pada saatnya akan diketemukan dengan Kemendikbud. Bisa Pak Menteri, bisa lembaganya, intinya bahwa peta jalan pendidikan 2020-2035 melibatkan partisipasi dari semua lembaga, organisasi kemasyarakatan yang aktif menggerakkan, memberikan dunia pendidikan akan bermanfaat besar untuk peta jalan pendidikan 2020-2035. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita bersama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.